Character is destiny. Karakter seseorang adalah menjadi takdirnya. Disampaikan oleh Herakleitos, seorang filosof Yunani kuno, prasokratik yang hidup sejaman dengan Pythagoras. Pasti pada bertanya, bagaimana bisa? Apakah Allah dolim kepada hambanya? Sudah menetapkan takdir masing-masing karakter, sehingga kita tidak berkesempatan untuk memilih menjadi orang baik atau buruk, karena sudah menjadi bagian takdirnya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Al-Qudus yang dengan rahmat kasih sayangnya telah menetapkan dengan keadilannya sesuai dengan kadar ukuran dan kebebasan masing-masing hambanya. Di dalam Asam ayat 8-10 Allah berfirman, maka Allah pun menetapkan bagi jiwa jalan kejahatan dan ketakwaan. Maka beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya, dan sangat merugi bagi yang mengotorinya. Dari firman agung ini kita bisa melihat bahwa Allah telah jelas mengatakan bahwa setiap insan, setiap makhluk masterpiece ciptaannya telah Allah bekali dengan modal yang sangat dahsyat. Tetapi tidak otoriter, Allah memberi kebebasan. Karena Allah juga memberikan kita akal, pikiran, kemudian perasaan, kemudian memberikan lisan, perilaku, yang kemudian akan bisa menuntun kita membawa kepada watak atau karakter yang kita inginkan. Kita masih ingat pepatah bijak yang mungkin saudara kecil sudah pernah kita dengar. Berhati-hatilah dengan pikiran dan perasaanmu, karena inilah yang akan membentuk lisanmu. Apabila pikiran kita tidak baik, perasaan kita juga cemas, marah, kesal, emosional, maka seperti itulah lisan kita bertutur. Tetapi apabila pikiran, perasaan kita baik, maka akan menuntun lisan kita untuk berlisan secara indah dan manis. Kemudian berhati-hatilah terhadap kata-katamu, karena kata-kata ini akan mewujud kepada perilaku. Dan perilaku yang diulang-ulang menjadi suatu habit, maka dia pasti akan membentuk sebuah watak atau karakter. Inilah yang akan menuntun kepada apakah takdir baik ataupun takdir buruk. Dengan demikian, seseorang yang apabila dia pemurung atau mudah emosional, setidaknya bisa dipastikan begitulah takdirnya, akan membawanya kepada situasi dan kondisi yang akan memudahkan dia untuk bertemperamen, berattitude seperti itu. Sebaliknya, apabila seseorang tadi itu di jalan ketakwaan, kemudian dia bersikap baik, positif, sabar, maka takdirnya akan seindah itu. Akan banyak kebaikan diakibatkan oleh kemanfaatan dari karakter baiknya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan nasib dan takdir Allah? Bagaimana kaitannya dengan keimanan kita pada qada dan qadar Allah? Apakah berarti juga masih ada ranah kebebasan bagi kita? Yes. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam Asam, Allah memberikan free will, kebebasan. Dan ini terkait kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dan juga Al-Anfal 53. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Dalam artian adalah itu tadi, pikiran, perasaan, lisannya, perilaku, dan kemudian watak yang akan mencerminkan takdirnya.
Di dalam Al-Anfal ini harus kita maknai bahwa dengan kasih sayangnya Allah sebenarnya menginginkan kita bahagia. Dan ini teringatlah kita pada hadis Rasulullah yang mengatakan, sesungguhnya kita semua ini telah Allah tetapkan masuk surga kecuali orang-orang yang menolaknya. Kemudian sahabat pun bertanya, bagaimana Rasulullah kita menolak untuk dimasukkan surga? Rasulullah dengan tersenyum kemudian menyatakan, ya, karena dia tidak mentaati atau mematuhi segala perintahnya, sebaliknya dia kemudian melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh Rabb-Nya. Itulah makna sesungguhnya dari kasih sayang Allah yang menginginkan kita sebenarnya adalah dalam takdir yang baik, dalam kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, maka kita sendiri yang kemudian memilih bagaimana cara atau tips. Orang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat buruk. Orang baik sebaliknya adalah orang yang juga berbuat tidak baik, tetapi dia kemudian sadar dan kemudian ada kemauan untuk merubah, istiqomah, menyesali, mentobati, dan merubah dengan kebaikan. Apakah bisa dilakukan perubahan itu dengan instan? Sayangnya tidak bisa. Ya. Namun kabar baiknya, semua hal kebaikan atau takdir, karakter yang membawa takdir kebaikan bisa kita lakukan. Mulai kapan? Now. Jadi mulai saat ini. Dengan cara apa? Berubahlah. Ketika kita cenderung kepada kesesatan, kepada sifat-sifat yang kurang positif, atau mungkin kita masih kurang sabar, atau mungkin kita suka melukai seseorang, berhentilah, kemudian merubah walau little by little, sedikit demi sedikit, tetapi pasti, maka kebiasaan yang berulang-ulang ini akan mengokohkan menjadi suatu attitude yang membentuk suatu akhlak atau watak atau disebut karakter. Dan kabar baiknya, tunggulah, takdir Anda akan terpancar bagaikan cahaya, kemudian rizki bukan hanya berupa materi, tetapi rizki lahir dan batin akan dicurahkan Allah bagaikan air bah. Dengan demikian, setelah jelas bahwa karakter seseorang menentukan takdirnya, sudahkah kita memilih pilihan yang bijak dan tepat? Semoga Allah selalu merahmati, sehingga di dalam pikiran, perasaan, tutur, dan perilaku kita selalu kebaikan yang menyampaikan kepada masa depan gilang gemilang. Terima kasih.